Rudy adalah pria biasa yang hidup dengan keluarganya di sebuah desa terpencil. Hidupnya yang tenang tiba-tiba berubah saat adik perempuannya, Sari, diculik oleh sekelompok penjahat. Mereka mengancam akan membunuh Sari jika Rudy tidak segera menyerahkan sejumlah uang yang tidak terbayangkan besarnya. Panik dan kehabisan akal, Rudy merasa terpojok. Saat itulah, di tengah malam yang sunyi, ia didatangi oleh sosok misterius di depan pintu rumahnya. Wujudnya hanya tampak samar dalam kegelapan, namun suara beratnya begitu jelas terdengar di telinga Rudy. "Jangan khawatir, Rudy. Aku bisa membantumu menyelamatkan Sari," kata makhluk itu, suaranya seperti datang dari kedalaman neraka. Rudy, yang tak punya pilihan lain, mendengarkan dengan cemas. Sosok itu menawarkan perjanjian, kehidupan Sari akan diselamatkan, namun dengan harga yang sangat tinggi, ia harus menyerahkan seseorang sebagai tumbal, sebagai pembayaran bagi kekuatan gaib yang memberi pertolongan. Dalam keadaan putus asa, Rudy tanpa berpikir panjang menerima tawaran tersebut. Ia berjanji akan memenuhi permintaan itu suatu hari nanti, berharap setelah Sari diselamatkan, ia bisa melupakan perjanjian kelam itu. Namun, setelah perjanjian dibuat, segalanya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Sari memang diselamatkan, namun tak lama setelah itu, kehidupan Rudy dan keluarganya mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh. Di malam hari, ia sering mendengar suara langkah kaki berat yang mengikuti jejaknya, meskipun tak ada seorang pun di sekitarnya. Setiap kali ia tidur, Rudy merasakan udara di kamarnya menjadi dingin, dan bayangan-bayangan hitam bergerak di pojok mata. Bahkan, Sari, yang seharusnya merasa aman setelah dibebaskan, mulai terjangkit mimpi buruk yang semakin buruk, seolah ada sesuatu yang mengintainya. Sari sering terbangun di tengah malam dengan mata terbelalak dan tubuh gemetar, mengisahkan hal-hal mengerikan yang dilihatnya. Rudy mulai merasa gelisah. Ia tahu bahwa perjanjian yang dibuatnya dengan kekuatan jahat itu sedang datang untuk menagih janji. Setiap hari, teror semakin menjadi. Rudy merasakan bahwa ia tidak hanya dihantui oleh makhluk-makhluk gaib, tetapi juga oleh rasa bersalah yang mencekam hatinya. Ia berusaha mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu, menemui orang pintar, bahkan melakukan ritual-ritual untuk memohon pengampunan. Namun, semua usaha itu sia-sia. Setiap kali ia berusaha melawan, teror yang menimpanya malah semakin parah. Satu malam, setelah hampir setengah tahun berlalu, Rudy menerima pesan dari makhluk yang telah memberinya kekuatan itu. Pesan itu datang dalam bentuk suara yang terdengar seperti bisikan angin, mengatakan dengan suara yang penuh kebencian, "Tumbalmu harus datang, Rudy." Saatnya telah tiba, ketakutan mulai merasuki seluruh tubuh Rudy. Ia tahu apa yang harus dilakukan, ia harus memenuhi janji itu. Namun, siapakah yang bisa ia pilih? Ia tidak bisa menyerahkan Sari, yang sudah hampir kehilangan akal sehatnya akibat mimpi buruk yang tiada henti. Ia tidak bisa juga menyerahkan dirinya, karena itu berarti kehancuran bagi keluarganya. Keluarga kecilnya yang ia cintai akan musnah jika ia memilih jalan itu. Dalam keputusasaan, Rudy berbalik pada seorang tetangga tua yang sudah lama tinggal di desa itu, Pak Rojak. Pak Rojak dikenal dengan sikapnya yang misterius, sering berbicara tentang hal-hal gaib. Tanpa pikir panjang, Rudy meminta bantuan Pak Rojak untuk mengatasi masalah ini. Pak Rojak menatap Rudy dengan tajam. "Kamu sudah tahu konsekuensinya, bukan?" katanya perlahan. "Tidak ada jalan keluar, Rudy. Perjanjian ini tak bisa dihindari. Kamu sudah memilih, dan sekarang, kamu harus membayar harga yang telah ditentukan." Keesokan harinya, Rudy mendapati bahwa Pak Rojak sudah menghilang, seperti ditelan oleh bumi. Ia kembali merasa sendirian, terjebak dalam takdir yang tidak bisa ia ubah. Pagi itu, keluarganya menemukan tubuh Sari, yang terbaring kaku dengan wajah penuh ketakutan. Di sampingnya, sebuah tulisan aneh muncul di dinding rumah mereka, seolah-olah darah itu sendiri yang menulis pesan itu, "Tebusan telah dibayar. Sekarang, giliranmu." Di ujung malam, ketika semua terdiam, Rudy merasakan kekuatan jahat yang datang menjemputnya. Dalam kegelapan, ia melihat sosok makhluk yang pertama kali menawarkan perjanjian itu, berdiri di hadapannya dengan senyum mengerikan. Rudy tahu bahwa kini saatnya ia harus membayar dengan tubuhnya sendiri. Keluarganya selamat, namun ia harus menanggung akibat dari perjanjian yang telah dibuatnya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada penyesalan yang bisa mengubah nasib. Dalam kegelapan malam, Rudy akhirnya menghilang,
menjadi bagian dari janji kelam yang tak pernah bisa ia lupakan. Dan begitu, teror itu terus berlanjut, menghantui mereka yang berani membuat perjanjian dengan kekuatan gaib.